Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nuril Kaunaini, Thalibatu Faslil Lugha Al-Arabiyyah wa Adabiha Ats-Tsani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fikul lugha dan sejarahnya. Yang pertama, apa itu fikul lugha secara etimologi dan terminologi? Fikih lugha secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan lugha. Fikih sendiri berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya, sedangkan lugha berarti bahasa atau simbol-simbol yang memiliki makna yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, fikih lugha adalah ilmu yang mendalami kajian-kajian bahasa seperti kosakata, struktur, karakteristik, sejarah, dan perkembangannya. Perbedaan fikih lugha dan ilmu lugha. Fikih lugha mengkaji bahasa sebagai suatu sarana untuk mempelajari budaya dan peradaban atau kesusastraan. Fikih lugha di sini cenderung pada naskah-naskah klasik yang dikaji secara historis atau disebut juga dengan filologi. Sedangkan ilmu lugha mengkaji struktur internal bahasa itu sendiri yang dikaji secara deskriptif dan komparatif. Jadi ilmu lugha itu mengkaji substansi bahasa itu sendiri. Lalu apa saja objek kajian fikih lugha? Yang pertama ada hubungan lafadz dengan lafadz. Hubungan lafadz dengan lafadz terdiri dari komparasi dengan bahasa Semit dan komparasi dengan bahasa Arab. Komparasi dengan bahasa Semit yang dimaksud adalah fikih lugha mengkaji secara histori tentang perkembangan bahasa pada abad-abad permulaan. Tahun 1798 Masehi terjadi perkembangan pengkajian bahasa Semit. Kajian bahasa Semit tersebut membantu menyingkap fenomena-fenomena yang terdapat di bahasa Arab. Sedangkan komparasi dengan bahasa Arab membahas perbandingan dialek-dialek dalam rumpun bahasa, di mana fokus kepada faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dialek pada bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua ada hubungan lafadz dengan makna. Hubungan lafadz dengan makna terdiri dari makna jaros dan makna mu'jam. Makna jaros sendiri adalah makna bunyi. Kajian fikih lugha dalam hal bunyi adalah hubungan antara fenomena bunyi kata dan pengaruhnya terhadap kondisi saat bunyi tersebut didengar. Kemudian makna kamus. Makna kamus atau disebut dengan makna mu'jam. Terdiri dari tiga, ada kamus objek tertentu, kamus makna, dan kamus lafadz. Kamus objek tertentu biasanya terdiri dari kosakata keseharian, yaitu dari salah, sinonim, antonim, dan polisemi. Sedangkan kamus makna contohnya seperti Mabadi al-Lughah karya Al-Iskafi. Dan kamus lafadz contohnya seperti kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Yang ketiga ada hubungan lafadz dengan penggunaan yang terdiri dari gharib, dakhil, maudu, dan majaz. Gharib sendiri adalah kosakata asing dan jarang digunakan. Dapat dikatakan bahasa Arab akan tetapi tidak memakai kaidah bahasa Arab yang masyhur. Dahil terdiri dari mu'arrab dan muwallad. Keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu arabisasi atau bahasa serapan. Hanya saja muwallad baru muncul ketika dinasti Abbasiyah. Maudu itu mengamati jenis kata, perbedaan kata, dan bentuk kata. Sedangkan majaz adalah ilmu yang terdapat dalam kajian ilmu balaghah. Kemudian ada manfaat fikih lugha. Manfaat fikih lugha yaitu memahami ciptaan Allah yang luar biasa. Seperti dalam kajian fonologi yang mengkaji alat-alat ucap manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, alat ucap manusia merupakan ciptaan Allah.
Kemudian agar dapat mengucapkan bahasa dengan benar, menggali aspek-aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dan hakikatnya. Kemudian menjadi dasar untuk menguasai ilmu-ilmu lain. Sebagaimana kitab-kitab yang berbahasa Arab, maka akan mudah dipelajari jika kita paham atau mengerti bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian ada hubungan fikih lugha dan ilmu lainnya. Yang pertama ada fikih lugha dan ilmu syariat. Ilmu syariat di sini seperti ilmu Al-Quran, hadis, tafsir, akidah, fikih, dan sebagainya. Yang kedua ada fikih lugha dan ilmu kedokteran. Hubungan antara fikih lugha dan ilmu kedokteran seperti meringkas istilah-istilah panjang dengan cara nahat atau takrib atau disebut juga dengan arabisasi. Kemudian yang ketiga ada fikih lugha dan ilmu psikologi. Bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia. Dari perilaku-perilaku tersebut dapat diketahui psikis si penutur bahasa serta rahasia-rahasia pribadinya. Hal ini juga dapat dipahami melalui fenomena-fenomena kejiwaan seperti perasaan sedih, senang, marah akan berdampak pada bahasa. Kemudian ada fikih lugha dengan sejarah dan geografi. Kedua ilmu tersebut, sejarah dan geografi, sangatlah membantu dalam mengkaji suatu bahasa, seperti penyebaran bahasa, kematian bahasa, timbulnya dialek-dialek, serta masuknya kata-kata baru pada suatu bahasa. Melalui sejarah dan geografi, ilmu dapat diketahui faktor-faktor penyebab bahasa Arab bertahan kuat serta melemah. Kemudian kita akan ke bab sejarah fikih lugha. Sejarah fikih lugha terbagi menjadi 3, yaitu fase klasik 1 atau disebut dengan perintisan, fase klasik 2 atau disebut dengan masa kelahiran dan pertumbuhan, fase modern disebut juga dengan fase pengembangan. Klasik 1 dimulai sejak abad kedua Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lugha adalah munculnya lahan atau kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar. Aktivitas ilmiah pertama yang dilakukan oleh para ahli bahasa ialah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat pedalaman atau Baduy yang bahasa Arabnya dianggap masih murni atau fasih. Kemudian para ulama mengkodifikasinya atau menyusunnya dalam bentuk kamus, buku qawaid bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Para ulama atau ahli bahasa yang pada saat itu paling menonjol ada Abdullah bin Ishaq al-Hadrami, Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, dan Amr bin Usman bin Kambar atau yang biasa disebut dengan Sibawayh. Fase klasik 2 atau disebut dengan kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad keempat Hijriah. Pada fase ini karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lugha atau ilmu lugha. Pada fase ini fikih lugha muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen atau sudah dapat berdiri sendiri, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada fase perintisan. Karya-karya yang muncul pada fase ini diantaranya ada Abu Ali Al-Husain Ahmad bin Faris dalam kitabnya As-Sahibi fi Fiqhil Lugha Al-Arabiyyah wa Masailuha wa Sunanul Arab fi Kalamiha. Yang kedua ada Abu Fathu Usman bin Jini dalam kitabnya Al-Khasais. Yang ketiga Jalaluddin As-Suyuti Al-Mudhar fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha. Kemudian ada Abu Mansur Ats-Tsalabi dalam kitabnya Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada fase modern dan pengembangan, disebut juga dengan pengembangan yang dimulai sejak abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini fikih lugha telah dipengaruhi oleh linguistik barat.
Di antara pengaruhnya adalah sistematika pembahasan fikih lughah yang dibagi menjadi 4, yaitu al-aswad, as-sarf, an-nahwu, dan ad-dalalah. Pembagian kajian linguistik menjadi al-wasfi atau yang disebut dengan deskriptif, al-maqarin atau yang disebut dengan historis. Para ulama fikih lughah fase modern beserta karyanya Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i, Tarikhu Adabil Arabi, Ibrahim Anis min Asraril Lughah, Abdul Wahid Wafli wa fikih lughah wa ilmul lughah wa ashbaha dzalik. Baik, hadza ma astati wa an uballighukum jami'an. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.